Sunhawk, kalau misalkan kita lihat dari kemarin juga circle-nya itu biasanya selalu mengarah ke atas, ke Mongnai, Paradise, Cow. 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 How are you? Cow. I'm fine. Oke, yes, dapat Yes. jokesnya, makasih. Untung Tenang. disambut gitu kan. Kalau yang kayak gitu gue masih nyampe kok. Kalau jokes-jokes Oke. yang receh-receh kayak gitu. Oke, dan gue pasti yakin banget nih Alter Ego bakal ngambil ke arah Camp Charlie, Cave Dogs. Tapi gue penasaran apakah ada tim yang nekat buat nge-cut rotasi Alter Ego, karena mereka udah tahu banget kan. Itu memang menjadi penghalang buat beberapa tim ketika circle-nya udah kecil, biasanya tuh ada hantu Badru di belakang itu. Ya, tapi itu ngomongin untuk di minggu ini kayaknya belum sih, J. Kalau pendapat gue kayaknya besok. Mulai di hari besok, Jumat, Sabtu, Minggu. Terutama buat tim-tim dari grup B. Karena kan grup B hari Sabtu itu terakhir Mm-mm. main. Berarti mereka udah bakal nothing tulus saja mainnya, gameplaynya mereka bakal meningkat banget di 2 hari terakhir mereka, yaitu besok dan lusa. Kalau misalkan mereka nggak perform dengan baik, itu bakal bahaya banget buat mereka. Tapi ternyata XCN kali ini sudah Mm-mm. mendapatkan 3 pemain dari tim DG. 2 sudah mulai dipulangkan ke arah lobby. Ya Oh, bener 2 banget. pemain ternyata, gue kira 3. Dua sudah diculik begitu saja. Kayaknya Xian di sini mainnya lebih ke arah YOLO ya, karena kalau kita lihat juga mereka cukup haus dengan kills, apalagi kalau kita lihat dengan Rek'Sai, pemain dari Xian yang merupakan carry-nya. Soalnya Rek'Sai ini sering banget muncul di most damage. Betul, most damage-nya. Berarti emang tryhard banget untuk mencari kill. Dan NFT juga berhasil mendapatkan Evo. Zekin langsung dipulangkan ke arah lobby. Wow, Hmm. cukup banyak early fight di antara tim-tim yang bermain tentunya untuk Sunhawk kita kali ini. Ya, sepertinya mereka akan bertemu di arah-arah perempatan atau scrapping area, karena memang kalau kita lihat di kota-kota besar bahkan seperti area Bigetron tempat looting ini lebih banyak kan kosong ya. Lebih mereka milih untuk di scrapping-scrapping, perempatan, pertigaan, di pojok-pojok. Yap. Dengan pembagian lootingan yang cukup merata di sini, mereka pastinya lebih memilih strategi yang nggak ketebak sama orang-orang lain. Pasti, karena gimana pun ini adalah minggu terakhir, tim-tim akan tryhard banget. Ada persaingan di bukan 2 tempat sih, karena turnamennya sama. Berarti ada persaingan di dalam 2 target yang berbeda. Target ke-16 besar dan juga target mendapatkan top 3 mingguannya untuk mendapatkan hadiah yang ya besar banget. 4.000, 3.000, 22.50. Ya itu lumayan banget ya buat pundi-pundi tabungan masa depan, apalagi kalau mau membina rumah tangga. Oh Waduh. enggak Kalau berat ya. sama lu kayaknya membahasnya agak sedikit berat ya. Rumah Enggak kok. tangga. Jadi kapan? Maksudnya kapan ikutan dalam turnamen PUBG Oh Mobile gitu? gitu. Kebetulan saya aimnya busuk ya. Jadi Jujur iya sekali. dong, kan kita pernah main bareng kan. Tapi gue suka loh sama lo, maksudnya sama gaya permainan lo gitu. Mm-mm. Gue suka sama gameplay lo ya rapi gitu kan, Wes. step by step pergerakannya gitu loh. Anjay. Keren banget ya. Berarti gue udah cocok nih jadi Udah pro player. cocok lah, udah cocok lah. Boleh, Apalagi kalau boleh. lo bisa dapetin statistik kayak Ucup dengan 48 kill, 11.305 damage dengan 10 headshot, dan ranknya lumayan, sama-sama di rank 30-an, 37, 37, 39. Iya, di sini kalau kita bisa bilang firepower dari Dranix ini cukup merata ya, Yap. apalagi kalau Kryzen si bocah ajaib. Yes. Itu masih sekolah deh kalau nggak salah Kryzen ini. Tapi gameplaynya dia udah sakti banget loh. Bahkan bisa gue bilang, player-player yang punya Aim Star sekarang itu masih dalam bangku sekolah kayak Suksi Luxi, Betul. terus kayak Kryzen-nya, terus ada pemain-pemain lain juga itu mereka masih dalam bangku sekolah. Bener banget. Liquid juga. Iya, bener-bener. Semuanya masih muda dan oh my god, Spaw sudah mendapatkan satu Kenju dengan headshotnya. Terkenok begitu saja, Potato sudah cooking granite, menuju ke dalam XCN. Ada Xcura juga sudah berjaga-jaga di luar. Sepertinya tim XCN sudah mulai di surround sama Potato. Melakukan spray lagi menuju ke dalam rumah dan langsung knock begitu saja. Langsung di end dengan sangat mudah. Easy peasy buat Potato. Yes, easy peasy untuk Potato, poin tambahan. Sementara Kenju yang berhasil di pick tadi sudah berhasil diselamatkan. 2 pemain XCN tersisa di arah komponen yang sama karena Ivory juga berhasil ditumbangkan. 3 lawan 2, kondisi seperti ini bakal ada close combat. Kenju maju ke depan sana berusaha untuk melakukan fight, tapi Kenju terkena efek dari grenade-nya. Sudah cukup low bermain dengan mode FFP, pintu bakal dihancurkan begitu saja. Angle View akan lebih bebas, Potato bakal masuk dan XCN menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Iya yes, benar banget. Setup yang dilakukan oleh Aerowolf ini benar-benar rapi ya. Jadi mereka tuh split. Mereka selalu melakukan hal seperti itu ketika mereka mau ngeras rumah atau enggak compound mereka sedang di-push. Jadi mereka nggak akan ngumpul di satu rumah seperti XCN yang tadi dilakukan. Mereka lebih memilih untuk ada yang di luar, ada yang di broken wall. Jadi mendapatkan vision yang lebih merata dan mereka bisa membagi-bagi tugasnya ke dalam musuh yang di dalam rumah. Ya lu kayak lagi ngelihat serigala yang bener-bener pengen memangsa sebuah target ya, langsung di setup dengan 3 angle, 2 angle. Mereka nggak pernah
masuk dari satu arah yang sama. Pasti mereka bakal ngebagi setupnya. Entah Bener. itu ke dua arah atau ketiga arah supaya musuhnya tuh bingung. Stepnya terdengar di mana-mana, granat bakal dilemparin, udah panik dan ngebuat musuhnya berantakan pada saat musuh sedang melakukan defense. Iya bener banget. Jadi memang kita bisa bilang dari strateginya sendiri mereka sangat rapi dan firepower juga ya nggak kalah, nggak jauh kalah sama mereka. Dan yap. Di sini sang kolektor first aid Badru. Kolektor first aid. Oke, sejauh ini Iya, sudah dapat 3 dapat first 3 aid, 5 ya. bandage. Tapi sebenarnya ya, fun fact-nya dia ngeluting tuh nggak cuma sendirian doang untuk ngambil healing itemnya, tapi dia dibantu Hmm. sama player-player yang lainnya juga. Tapi satu player kayak dibatasin misalkan bawa 5 atau Mm-mm. bawa berapa bandage-nya, bawa 10 atau bawa 20 itu bakal dikasihin ke arah Badrunya. Jadi Badru punya power, punya andil yang cukup besar untuk ngebawa timnya Mhm. masuk ke jajaran top 5. Oh, jadi mereka setoran ya. Jadi Betul, tim-tim yang lain setorannya ke Badru. Sini mana first aid lo? Sini buat gue. harus disetor pokoknya. Iya. Dan lagi-lagi kita melihat Sunhawk yang cukup damai, adem banget gue ngelihatnya. Seperti suasana di area cast ini Yap, cukup sangat adem adem. ya. Mm-mm. Karena kalau dibawa rusuh terus, nanti tiba-tiba circle 3 tinggal 3 tim kan repot, Oh ketemunya iya, lama, bener juga. ketemunya lama. Betul sekali. Dan lagi-lagi Morph melakukan split yang cukup jauh. Mereka sangat berpencar dan itu open field. Dan Dranix di sini juga sudah mendapatkan area yang cukup baik. Paradise di Wait, mana harusnya ini Paradise nggak sendirian. ada tim lain tadi di belakang mereka. Ya, ada NFT kalau nggak salah di sekitar Dranix di arah Paradise Resortnya. Jadi mereka nggak boleh lengah ketika mereka sedang happy looting di arah Paradise. Ya benar banget. Dan Paradise itu isinya banyak banget first aid dan boostingan. Namun di sisi lain nampaknya Morph sudah melakukan setup yang menyebar menuju ke arah rumah EVOS. Ya, lagi dan lagi pertigaan ini akan menjadi pertigaan berdarah. Ini pertigaan di sekitar bootcamp dan seringkali menjadi rebutan untuk tim-tim yang sedang rotasi dari arah bootcamp, dari arah ban, dari arah paradise ataupun dari quarry. Ini bakal menjadi pertigaan yang akan diperebutkan seperti Uh. Floral yang sudah mendapatkan air love. Alien tempur mulai terjatuh tapi di arah paradise kita bakal mengintip terlebih dahulu. Dranix sudah mulai memancing keributan dengan tim NFT. Yes, benar banget tadi posisi NFT masih berada di luar rumah Padang dan mereka semua sudah mulai masuk. Sepertinya akan mengitari area dari Dranix sendiri. Mereka mau merebut atau mencari kill. Dan kita lihat sini Mas Gaga sudah melakukan setup, mereka sudah mulai menyebar merata, melakukan cooking grenade, di atas ada Ucup, dilemparkan ke dalam, apakah akan langsung terkena splash damage? Duar, dikit aja, geli-geli. Lumayan, Iya, seperempat. seperempat, geli lah, masih geli. Ya, masih Masih geli-geli lah geli. ya. Tapi Mm-mm. bakal ada setup sepertinya dari NFT Ucup langsung mundur ke arah belakang. Retake position Zabrol. Berpindah ke arah lain terlebih dahulu karena kali ini Morph akan melakukan fight dengan tim BTR. Tapi di sisi lain ternyata ada Geek dan juga Aerolov yang masih melakukan fight. Gila, ini 3 fight di 3 tempat yang berbeda. Tidak ada kontestan lain. Semuanya komit 2 lawan 2. 2 lawan 2 dan 2 lawan 2 di 3 tempat. 1 lawan 1 maksud gua. Tapi kali ini bakal ada push. Lizer berhasil mendapatkan 1. Tapi Lizer juga berhasil diamankan. Flippy mendapatkan 1 pemain. Sama-sama mendapatkan 1 trade knock. Sementara Mozart bakal melakukan backup lempar granat menuju ke arah Ucup. Kali ini berpindah tempat terlebih dahulu. Molotov juga bakal dilempar. Finishing point dari arah Ucup. Akan melakukan retake position untuk NFT. Turun ke arah perbukitannya sedikit ke arah bawah. Sementara Mozart akan berusaha untuk melakukan cover ke arah Lizer terlebih dahulu. Iya, yes, benar banget. Dan di sini ada bukit yang memisahkan antara Dranix dengan NFT. Harus melakukan setup terlebih dahulu, mengetahui posisi musuh yang lebih pasti lagi. Namun sudah terjadi sedikit tapping-tappingan, memancing sedikit demi sedikit dari NFT. Ada cooking grenade juga, granat hoki yang berusaha untuk dilemparkan. Siapa tahu ada yang dapat baso. Dan masih dilanjutkan dengan spray dari Ucup. Di sini agak kesulitan untuk pergerakan dari NFT karena terhalang dari batu-batu yang di depan mereka. Melakukan spray lagi, Ucup masih melakukan proning. Kryzen dari atas mendapatkan vision yang lebih baik. Ucup melakukan untuk setup smoke, memancing sedikit karena ada lemparan granat. Siapa tahu memancing pergerakan dan Liquid mendapatkan damage setengah dan mendapatkan Kryzen di sana. Yap, sama-sama mendapatkan damage-nya, tapi ruginya untuk Dranix. 1 pemain mereka harus knock sementara NFT akhirnya. Dua pemain mereka mulai terjatuh, hanya menyisakan Whiskey seorang saja. Ini adalah mimpi buruk tentunya untuk NFT. Mereka berpikir antara setup untuk melakukan counter fight-nya atau ingin melakukan revive terlebih dahulu. Step sudah mulai terdengar, 2 orang masuk secara bersamaan dan NFT menyusul ke arah lobby di urutan ke-15.
Ya, walaupun mereka yang melakukan inisiasi pertama kali, namun disayangkan pergerakan mereka terhalang oleh batu-batu yang mereka dapatkan. Jadi positioningnya kurang enak untuk NFT, namun di sisi lain di sini ada Morph bertemu dengan Bigetron di open field. Ya ini bakal ada pertemuan antara Morph dan juga BTR. Fight selanjutnya yang belum selesai di arah sekitar bootcamp sudah saling bertemu. Ada EVOS juga di sekitar sana. Ini EVOS bisa nge-sandwich posisinya Morph terlebih dahulu. Yap, bisa menjadi pihak ketiga antara hubungan mereka ya. Ya, tapi kayaknya EVOS adanya di bagian lower ground ya, karena mereka mengambil rumah pertigaannya. Pertigaan ini rumahnya dikontrol sama EVOS. EVOS juga tadi barusan kelihatan pergerakan mereka sudah mulai meninggalkan perumahannya, sementara BTR akan scrapping sedikit di bagian gudang 3, sedikit melakukan rotasi lagi untuk ngebuat mereka nyaman ketika melakukan fight dengan tim Morph. Iya, tapi di situ ternyata Luxi sudah terkikis darahnya, hampir saja terkenok. Sepertinya ada tembakan lain dari arah yang berbeda dan mereka berusaha untuk melakukan rotasi dari bebatuan ini ya sedikit parkour ya. Agak bahaya, namun Bigetron pasti bisa. Nah, oke, kita lihat mereka masih berusaha untuk melakukan rotasi. Untuk circle-nya sendiri pun masih berada di daratan ya, Pas? Yap, masih ada di daratan semuanya, jadi masih cukup aman. Cuma sedikit ngambil daerah air itu pun di daerah Lakawi. Ini persentase untuk Lakawi masuk ke dalam circle berikutnya itu nggak terlalu besar. Jadi harusnya prediksinya semua tim akan masuk ke bagian tengah dari circle kita. Ini circle yang kedua kan. Masih ya masih cukup lama, masih Mhm. cukup bebas waktu yang mereka dapatkan untuk melakukan perpindahan. Ya benar banget dan kalau kita lihat dari kill feeds-nya itu ada Dranik sudah mendapatkan 4, Aerolf 4 dan lagi ada yang santuy Iya parah di sini. betul, lagi ada yang taunting-taunting dulu ya. Iya Rebahan kan? adalah kuncinya ya. Lagi Jadi bermain santuy. santuy dulu, rebahan dulu, baru fokus lagi. Karena dia udah ngejaga satu angle yang menurut gue bagus untuk dijaga. Ya. Badru, Oh wow! my god, ini banyak banget. 31 first aid kit, 45 bandage, 8 energy drink, 1 painkiller. Ya, mungkin dia sudah mendapatkan rumus baru dari healing ini ya. Kalau dari kemarin kan dia kulak-kulik, apa sih namanya? Ngulik, Kutek-kutik, ngutek, ngulik-ngulik gitu. ngulik. Ngulik gitu kan. Rumusan-rumusan apa lagi sih yang bagus supaya bisa mengalahkan rekor dari Red Juice Bahampas. Ya, karena sempat keambil ya Yep. gelar dokternya, kayaknya dia harus S3 lagi sih. Karena kemarin baru S2 dan itu kebalap sama-sama punya gelar yang bagus Iya. untuk pemain dari Bahampas dan juga Badru dari Alter Ego. Ya bener banget. Padahal Red Juice itu kayaknya baru kita lihat sekali doang ya. Langsung aja udah bisa menyalip poin most heal dari Badru. Betul. Namun kita lihat Morph sepertinya sudah sedikit bergeser posisinya. Malah melihat EXE dengan sangat jelas lagi ngeproncil parah di belakang batu. Iya dan nggak ada tembakan dari Morph. Mereka tahu kalau mereka nembak sekarang itu malah ngebuka posisinya dan ngebuat mereka kehilangan momen untuk ngedapetin 1 kill yang gratis. Iya benar sekali. Karena mereka juga harus aware. Di area mereka ini cukup open. Di belakang masih ada Dranix. Ini juga permainan dari Dranix cukup barbar bisa dibilang. Sedikit saja terkena splash damage dari granat. Betul, tapi bakal dilempar lagi granat yang menuju ke arah Morph. Setupnya yang dipegang sama Morph. Lihat, 1-2-1. No Mercy berada di jarak yang paling jauh di Yap. antara 3 pemain lainnya. Ya, di sini cukup unik karena No Mercy itu setauku rusher ya. Yap, biasanya dia main barbar langsung Main di tabrak. depan Tapi ya. kali ini dia sedikit menjaga di bagian luar yang dipunya sama tim Morph. Ya bener banget mereka melakukan setup posisi untuk memastikan lagi sebenarnya ada berapa orang sih yang ada di sisi selatan, utara, barat dan masih belum terjadi inisiasi apapun. Ini siapa yang akan open duluan itu yang akan membuka semua peperangan di sini. Yap, sementara Ucup kayaknya udah mulai terkeker juga. Ada baku tembak sudah mulai terjadi. Ini kayak Dradix bakal perang sama Morph. Fix. Rensky langsung di take begitu saja. Darah yang cukup deras. Kayaknya Rensky udah knock 2 kali deh. Karena DPS-nya berkurangnya dengan sangat jelas. Free shot dari Rano Mercy melihat 2 pemain Lizard berada di area yang terbuka. Dia langsung melakukan counter shoot-nya ke Rano Mercy. Proning menutup angle shoot. Dan di sisi lain Red Face mendapatkan player dari EVOS. Tadi sudah mulai terkeker tapi ternyata tim lain yang melakukan take ke arah EVOS. Bukan Morph. Karena Morph harus fokus dengan Dranix terlebih dahulu. Yes, benar banget. Di situ masih berusaha untuk melakukan revive, tapi tidak bisa diselamatkan lagi karena granat dari Ucup mendapatkan 2. Oh my god, sudah melakukan killing spree di sini. Kryzen mulai maju, melakukan spray terhadap Jaxi. Harus terkenok dengan mudahnya. Lagi-lagi di end. Zabrol, Jaxi, tersisa 1. Sepertinya No Mercy di belakang. Sangat jauh sekali setup dari No Mercy. Tidak bisa menyelamatkan teman-temannya lagi dan langsung kabur begitu saja. Ya, ini benar-benar kerugian tentunya untuk tim Morph. Niat mereka nge-engage satu tim tapi marah mereka yang rontok terlebih dahulu hanya menyisakan No Mercy.
Karena defensifnya Ono Mercy tadi paling jauh di antara 3 pemain Morp yang lainnya. Tapi Aerowolf masih melakukan fight kali ini dengan tim Bonafide. Ada lagi-lagi ada fight di tempat yang berbeda. Dua orang Uh. dianggil yang sama bakal di-spray langsung di arah jendela yang sangat sempit. Sedikit menutup tapi tidak bisa menghindari jalur dari Morp yang harus pulang ke arah lobby. Wow, di sini Dranix benar-benar menggila ya. Bisa kita lihat tadi permainan di Miramar dan sekarang di Sunhawk mereka sudah mengsecure 8 kill. Itu bukan main-main. Berarti dua tim mereka sudah eliminasi di circle yang ketiga. Gila main Dranix kayaknya Wow. hari ini agresif banget loh. Bahkan tadi mereka sempat mendapatkan WBCD. Kalau misalkan mereka bisa ngedapetin WBCD-nya lagi di sini, ini bener-bener permainan yang all out dari tim Dranix. Khusus untuk hari ini. Iya betul sekali. Dan di Quarry ternyata sudah ada Geek yang akan berhadapan dengan Siren. Namun kita harus bergeser sedikit. Di sini ada Luxy yang sudah meng-cooking grenade. Oh aduh ada Baso di depan mata. Hampir saja terkena. Dan melakukan rotasi sedikit mencari vision yang lebih baik. Dia bakal nunduk-nunduk. Dia harus aware sih ada berapa banyak orang yang ada di arah perbukitan. Karena ini daerah yang open field. Jadi kalau dia satu fokusnya ke arah perbukitannya doang, ini dia bisa di-pick sama tim-tim lain yang udah mantau pergerakan dari BTR. Ya benar banget. Dan posisi EVOS pun mereka harus lebih berhati-hati karena mereka harus menjaga klasemen mereka. Dimana mereka melakukan setup yang cukup jauh. KZ berada di dalam rumah dan Foxy AXC berada di luar. Sementara ada tim Onyx juga yang akan menjadi penengah antara mereka. Namun Morphe nampaknya sudah ter-takedown oleh granat dari Siren. Wow, 3 orang sepertinya sudah terkena granat. Ya, ini bener-bener push. Dia masuk ke dalam rumah di waktu yang kurang tepat. Terkena efek ledakan dari granatnya ngebuat dia harus healing terlebih dahulu. Sementara Ray akan melakukan looting time-nya. Karena mereka mendapatkan waktu yang sangat banyak untuk melakukan looting. Geek sudah mulai di-push. Barir akan maju ke sebelah kanan. Floral menahan step-nya. Tidak ada pergerakan. Bahkan Bubu juga tidak bergerak sama sekali. Bakal ada surprise. Dibuka langsung masuk bagian dalam dan berhasil mendapatkan satu Barir. Mendapatkan pick dengan sangat cepat. Satu pemain lagi kembali terjatuh. Last man standing. Bubu berhasil mendapatkan poin terakhirnya sebelum dia dipulangkan ke lobby. Karena ini bakal langsung di-push dari dua angle yang bersamaan. Hanya terjebak di arah ruangan sangat sempit kali ini Barir. Langsung masuk ke depan sana cukup low. Tidak ada waktu untuk melakukan healing karena dua push secara bersamaan bagi tim Siren. Iya, setup yang kurang baik karena tadi ada granat juga yang masuk ke dalam mendapatkan dua pemain Geek Fam. Akibatnya mereka jadi blunder dan mau tidak mau Siren yang harus mendapatkan compound mereka. Ya, ada retake position tadi. Siren berhasil mengamankan kompon yang sudah dikuasain sama tim Geek Fam, tapi BTR belum selesai pertarungannya dengan tim EVOS. Sama-sama melakukan tembak-menembak dan circle berikutnya akan menuju ke arah BTR. BTR, EVOS dan juga Onyx. Iya, ini bakal seru banget karena di situ EVOS juga harus menjaga pertahanan mereka. Sementara BTR berusaha untuk mengambil dan Ryzen berhasil ter-knockdown. Oh my god, terjadi penembakan dari berbagai macam arah menuju ke BTR dan EVOS. Iya, ini udah mulai panik dan Luxy juga ter-pick off. Bahkan Ryzen sudah dipulangkan ke arah lobby. Dua player aktif tersisa dari BTR dan Dranix 10 poin kill sudah mereka kumpulkan. Sedang sibuk dengan EVOS. Dranix mencuri kesempatan untuk mengambil blind spot yang dipunya oleh tim BTR. Ucup juga sudah mulai melakukan rotasinya kembali. Ini benar-benar merepotkan. Semua tim akan buru-buru masuk ke dalam circle-nya. Hanya ada DG kalau nggak salah tadi dari map yang cukup enak berada di bagian pinggir kiri dari circle. Yes, benar banget. Dan KZ ternyata tersisa sendirian saja. EVOS dalam bahaya. Bigetron berhasil meng-revive temannya. Luxy di belakang batu. Dan Dranix bermain dengan sangat gila. Oh my god, masih terkena knock lagi. Fokus sama EVOS, dicolong sama Dranix. Dan kali ini ada Onyx di belakang BTR. Bener-bener ke sandwich posisi dari BTR. Apa yang harus mereka perbuat? Harus revive ke arah Luxy-nya lagi. Dan Zuxi langsung mengontrol di bagian belakang. Tidak membiarkan pemain-pemain BTR yang lainnya knock. Harus ada angle yang dijaga dari 360 derajatnya BTR sekarang. Yes, benar banget. Dan tim Onyx yang berada di tengah circle ini akan menjadi golden spot bagi tim-tim lain. Karena di situ ada compound yang cukup kuat mendapatkan 360 derajat. Dan Twizy berhasil mendapatkan satu orang, yaitu Jersey dari Ozora ternyata. Ya udah mulai maju semuanya nih, semua tim bakal mepet banget dan Ozora kali ini tahu di mana posisi Hitman berada. Berada di bagian bawah dari quarry-nya bakal terkontrol, itu free shoot. Tapi belum ada tembakan dan akhirnya Ozora menembakkan berhasil mendapatkan Hitman. Satu pemain lagi-lagi terjatuh dan Jersey cukup tipis di bagian bawah. Belum bisa mendapatkan angle shot, tapi kali ini Bonafide hanya bisa bertahan dengan dua pemain yang tersisa. Ya ini akan menjadi mimpi buruk buat Bonafide juga karena dari kemarin, dari tadi lebih tepatnya, mereka belum berhasil mendapatkan klasemen yang bisa dibilang bisa menjaga poin klasemen untuk
untuk di global leaderboard. Dan sementara AE Wah, ini Badru dia. 32 first aid kit, 24 bandage, dan boostingannya masih cukup banyak untuk seorang Badru ya. Iya. Dan terjadi spray down lagi dari Tuizi menuju ke HDP, harus ter-take down dengan begitu mudahnya saja karena posisi dari Bonafide ini sangat gak enak di bawah. Ya, ini harus gerak sekarang. Tuizi nggak ada kesempatan lagi buat melakukan healing, dia harus bergerak masuk dan langsung melakukan healing. Dua pemain sudah mulai tertangkap, hanya menyisakan Rewind yang berada jauh di balik bukit seberang. Iya benar banget, dan Louvre mendapatkan position yang cukup baik di pinggir circle, bisa menjadi satpam zona untuk sekarang. Sudah mengelok posisi dari dua orang Bonafide dari Ozora, visionnya cukup baik dan circle-nya sepertinya mengarah ke open field. Ya, kayaknya bakal mengarah ke arah open field-nya. Ozora udah mulai ngontrol bagian tebing, sementara sniper towernya bakal diamankan lagi dan BTR bakal fight sama Dranix. Ini udah fix, BTR bakal commit fight dengan Dranixnya, udah saling mendekat. Harusnya bakal ada spray lagi, tapi kali ini Heroes tertangkap. Ozora menghentikan pergerakan dari tim Alter Ego. Satu pemain AE lagi-lagi tertangkap dan hanya menyisakan 2 player dari Alter Ego. Hanya tinggal Smith dan juga Badru. Ya bisa dibilang Smith ini ke arah carry-nya ya untuk Alter Ego dan Badru dokternya. Namun di sisi lain Bonafide harus tereliminasi di posisi ke-11 dan Microboy sudah memasak granatnya. Siap-siap untuk memasang jebakan untuk Dranix. Yap, Dranix sudah melakukan setup, satu flank mereka ke bagian kanan. 2 player ini apakah Tachibana ini bisa kompak dan bersama dengan seorang Microboy. Granatnya memulangkan Kryzen ke arah lobby, perfect double granat. Mendapatkan satu pemain dari tim Dranix. Iya, Kryzen tadi kayaknya juga lagi cooking granat, namun knock duluan, alhasil granatnya jatuh dan membunuh diri sendiri. Sayang banget karena di sini Kryzen dan Ryzen sudah balik ke lobby. Oke, Yap, dua sayang ya. sekali, tapi masih ada 3 pemain dari tim BTR yang tersisa. Yap. Satu paket Tachibana dan juga Microboy. Lizard sudah mulai ketahuan posisinya. Harus melakukan retake position ke arah yang lain lagi. Jangan sampai tertangkap dan terkena banyak damage-nya. Dan IOG bakal komit dengan EVOS. Satu pemain terakhir tadi berhasil diamankan. EVOS harus selesai di posisi ke-10. Sementara Red Face tahu di mana Dranix berada. Gila, ini Dranix agak ke sandwich. Ada BTR, ada Red Rocket yang punya angle ke arah Dranix. Yes, benar banget. Red Rocket belum mendapatkan kill sama sekali karena mereka hanya memperhatikan posisi untuk di Sunhawk. Namun, circle-nya sudah mulai mengecil kembali. Semuanya sudah mulai mendekat. Kemanakah circle akan pergi dan spray dari Zuxi mendapatkan satu. Trick Z yang harus terkenok di luar. Free kill untuk BTR. Ya, ini free kill banget. Udah pasti bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Man, DG-nya bahkan Siren. Waduh, Zuxi mendapatkan satu pemain dari mana tadi, DG? Dranix. Dranix. Ini tersisa satu aja terakhir. Ucup medkitnya. Sorry, edkitnya. 20. Gila men, dia banyak banget tim yang ingin mencoba untuk menjadi dokter lagi ternyata ya. Ya, karena udah nggak ada jalan lain di mana di sini posisi dari Dranix Ucup pun sudah terlockdown dari Bigetron. Sepertinya akan ditahan terus atau mungkin bahkan Barbar Gaming dari Zuxi. Tabrak, mulai panik mau looting ternyata. Apakah di sini dari Dranix ingin ngepick ke arah BTR atau enggak? Yap, dan sepertinya Red mendapatkan satu dari IOG. Rancid harus terkenok. Sementara zonanya pun sudah mulai push lagi perlahan. Ya udah mulai keluar dari tempatnya BTR. BTR hanya perlu bergerak sedikit sih. Yap. Perlu dikit aja untuk masuk ke dalam circle berikutnya. IOG sudah kehilangan 2 pemain mereka kali ini yang sedang tersungkur ke arah tanah, hanya menyisakan Omega aja. Wow, free shoot! Omega dapat angle bebas menuju ke arah King. Satu pemain lagi berada di bagian belakang, belum menyadari. Tapi Rocky tidak ingin menembak ke arah Omega. Ini bakal menjadi backstep. Blind spot yang tidak diketahui oleh tim IOG. Ini bahaya banget. Rocky bisa ngebombardir 2 pemain dari IOG loh. Ya, yes, benar banget karena posisi dari Rocky ini di low ground. Mereka mendapatkan perlindungan dari arah bukit juga. Dan Onyx sepertinya harus pelan-pelan mulai masuk ke dalam circle. Dan akan terjadi lomba lari dari berbagai macam arah. Ya betul, Louvre bakal komit kayaknya dengan tim IOG. Omega bakal ditembak dari arah yang lain, tapi sebelum itu dia berhasil mendapatkan satu pemain. Satu pemain lagi bakal ditembak langsung dan Omega berhasil mendapatkan 2 pemain. Louvre dipulangkan di posisi ke-8. Itu gue nggak tahu, kayaknya Omega telat menyadari ada tim lain. Ansih ada satu orang yang masih melakukan proning. Karena terlalu galau akhirnya diambil duluan sama Red Rocket. Wow, habis ngedapetin satu orang bengong, kali ini dia bengong dan diambil sama tim lain lagi.
Ya, coba tebak Alter Ego bakal posisi keberapa? Karena di sini semuanya sudah mulai terkikis, semua player pun pincang, tidak ada yang lengkap, 4 orang. Sementara Microwave masih bisa mendapatkan 1 Onyx KP di sisi lain. Ini bakal menjadi peperangan berdarah, circle-nya open banget, nggak ada compound sedikit pun. Betul, dan ini kuncinya adalah siapa tim yang terlebih dahulu akan masuk ke dalam circle. Sementara Barir memanfaatkan kesempatan yang ada untuk tetap masuk ke dalam circle. Sementara Badru tinggal 9 first aid kit. Apakah Alter Ego bisa masuk ke top 3? Melihat kondisi Blue Zone yang sudah mulai mendekat lagi dan semakin sakit lagi, semua tim harus dikejar waktu masuk ke dalam zona. Ada tembakan dari arah sebelah kiri dan Onyx Nick tertangkap. Siren berhasil memulangkan tim lain sebelum mereka pulang. Dan what? Alter Ego! Lihat, mereka berhasil masuk ke arah top 3 dan kali ini bakal ada free shoot dari arah Zuxi. Mendapatkan 1 pemain dari Red Face. Hanya Rocky yang tersisa. Ini bakal menjadi chicken untuk BTR harusnya. Oh wait, ini sama-sama Belum 1 tentu. lawan 1. Kalau misalkan Alter Ego masih Granat. bisa healing, Oh, granat. oh my god. Ini kalau masih bisa healing, 2 Alter Ego, granat. gemes banget. Enggak sampai, granatnya enggak sampai. Granatnya enggak sampai. Oke. Ini yang gue deg-dekin, apakah Badru bisa dapat posisi top 2-nya? Masih Oh ada 2. my god, masih ada 2. Dia punya angle ke arah BTR. Oh my god, ini bakal menjadi distraction banget. Badru punya angle ke arah 2 pemain BTR. Dia bakal melakukan pick dan berhasil mendapatkan 1 orang. Kah kali ini gagal mendapatkan pemain dari BTR. Free shoot yang gagal, posisi ketiga. 2 lawan 1 karena tadi Luxi berhasil di revive. Yes, benar banget. Dan Zuxi dengan helm yang sudah merah sepertinya akan berusaha untuk mencari cacing terakhir dari Red Rocket. Di situ ada Rocky yang lagi santuy, chill parah di balik batu. Oh bukan, di balik rumput. Masih mencari lagi, loncat-loncat sedikit. Wah, terlihat kepalanya Zuxi ini mulai di spray down. Terkena damage sedikit. Gila, tadi Superman move yang dilakuin sama Zuxi. Berhasil selamat, tapi bakal ada flank ke arah kanan dan kiri. 2 setup yang bakal dilakukan secara bersamaan. 1 orang bakal kelihatan langsung spray, mendapatkan 1 Rocky. Hanya menyisakan 1 pemain terakhir, bakal ada spray lagi, jump shoot. Dan Bigetron berhasil mendapatkan chicken mereka di Sunhome. Wah gila men, itu nyaris aja dia nge-clutch Tachibana yang tersisa. Wow. Winner chicken dinner untuk Bigetron.